Kapan misalkan kurs Indonesia itu kalau misalkan kita menukar real itu biasanya itu di bulan apa bisa harganya itu tinggi. Nah, berkaitan kita sebagai TKI atau sebagai WD yang di Arab Saudi, pastinya kita itu mencari uang ke sini itu ya. Tentunya dan real. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama kali adalah bagaimana cara pengiriman uang dari Arab Saudi ke Indonesia, atau melalui syarikat apa yang memang paling mudah untuk kita mengirim uang dari Arab Saudi ke Indonesia? Ya. Dan di sini kita bisa melihat nilai tukar setiap saat. Jadi tidak harus nyari di Google atau nanya ke siapa gitu ya. Kita tinggal buka aplikasinya di bagian kanan bawah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Seperti biasa jumpa lagi bareng saya Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Khususnya bagi WNI yang ada di Arab Saudi, alhamdulillah hari ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang memang insya Allah akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para WNI khususnya yang ada di Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah nih seneng banget akhirnya bisa menghadirkan Pak Tatang Mukhtar, salah satu dari BNI ya, Bank BNI, yang mungkin kita nanti akan bertanya-tanya tentang pengiriman uang dari Indonesia, dari Arab Saudi ke Indonesia. Terus kapan misalkan kurs Indonesia itu kalau misalkan kita menukar real itu biasanya itu di bulan apa bisa harganya itu tinggi. Nah, berkaitan kita sebagai TKI atau sebagai WD yang di Arab Saudi, pastinya kita itu mencari uang ke sini itu ya. Tentunya dan real. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama kali adalah bagaimana cara pengiriman uang dari Arab Saudi ke Indonesia, atau melalui syarikat apa yang memang paling mudah untuk kita mengirim uang dari Arab Saudi ke Indonesia? Baik. Pertama mungkin saya akan sampaikan dulu bahwasanya saya di sini itu sebagai atau ditugaskan sebagai representatif atau perwakilan lah, lebih bahasa mudahnya ya, perwakilan Bank BNI untuk Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini ada 2 staf yang ditempatkan, ada saya di Riyadh dan ada Pak Ahmad yang di Jeddah ya. Jadi tugas kami itu yang paling utamanya adalah memastikan layanan bagi para nasabah BNI yang ada di Arab Saudi dalam hal misalkan mengirimkan uang ke Indonesia ya. Kemudian juga jika ada kendala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rekening di Bank BNI nanti bisa kita bantu ya. Terkait dengan pengiriman dari Saudi ke Indonesia, Bank BNI itu di sini bekerja sama dengan hampir seluruh bank yang ada di Arab Saudi. Paling utamanya bisa saya sampaikan yang paling besarnya satu yaitu Bank Ar-Rajhi. Iya. Yang khusus pengiriman itu tahwil ya? Ya, tahwil Ar-Rajhi. Ya, kemudian yang kedua dengan Bank Al-Ahli dengan Quick Pay-nya. Ya, kemudian yang ketiga ada Bank Al-Inma. Al-Inma juga? Ya. Apa itu tempat pengiriman? Irsal. Oh, Irsal. Ya. Itu dari Bank Inma. Kemudian yang keempat ada Bank Arab Nasional. Telemani. Arab Nasional Bank. Ya. Iya, Telemani. Telemani. Ya. Kemudian ya bank yang lainnya ya. Western Union juga ikut enggak? Western Union itu berbeda layanan ya. Jadi Western Union itu basisnya perusahaan Amerika. Gitu, yang melayani kiriman uang, bermitra juga di sini dengan beberapa bank yang ada di Arab Saudi. Masya Allah. Gitu, Mas. Ya. Dari untuk kurs rupiah sendiri biasanya dari setiap tempat atau kantor pengiriman uang itu berbeda atau memang sama? Prosesnya tentu di sini itu setiap bank akan menawarkan nilai tukar yang berbeda, pastinya ya, biasanya disesuaikan dengan keadaan pasar global, pasar dunia.
gitu. Jadi kan transaksi keuangan itu tidak hanya terbatas antara real dan rupiah ya, tapi kita juga bergantung pada kondisi dolar di pasar berapa, euro atau mata uang utama dunia. Jadi ketika misalkan dolar sedang menguat, maka akan berimbas juga tuh nilai tukar rupiah pasti ya anjlok gitu. Ya anjlok. Dalam hal anjlok ini berarti lebih menguntungkan. Iya benar. LMI karena yang tadinya misalkan 1 real itu 35 atau 36, ya bisa 37, 38 atau berapa gitu. Jadi ini gimana ya kita baiknya buat kita. Jadi, kadang kalau untuk kita sih alhamdulillah ya, tapi yang ada di Indonesia itu yang keanjlokan gitu. Jadi serba mahal nantinya kan. Nah, itu efeknya memang kiriman uang kita seakan-akan lebih besar. Iya. Rupiahnya ya kuatnya rupiah itu ternyata pas dibelanjakan nggak ada apa-apanya. Dapatnya ya sama-sama juga, segitu-gitu juga karena kan asalnya beras misalkan 1 kilo 10.000 jadi 11.000 atau 12.000 seperti itu. Mengenai besarannya sendiri di Arab Saudi ini untuk 3 bulan terakhir bisa saya sampaikan nilai tukar atau layanan kirim uang yang menawarkan nilai tukar paling tinggi di sini bisa saya sampaikan itu Ar-Rajhi, tahwil Ar-Rajhi. Bisa dibandingkan dengan QuickPay, dengan STC Pay, dengan Injas gitu kan, Albilad, dengan Irsal. Itu Ar-Rajhi ini menempati kurs rupiah yang paling tinggi. Jadi maksudnya jadi 1 real itu lebih mahal gitu ya. Dan kita bisa lebih mudah ngecek nilai tukar itu ya supaya mudah. Boleh teman-teman walaupun nggak punya Ar-Rajhi apalagi yang sudah punya Ar-Rajhi, kita bisa pasang aplikasi Tahwil Ar-Rajhi. Tahwil Ar-Rajhi juga udah bisa ada aplikasi di handphone. Ada aplikasinya. Dan di sini kita bisa melihat nilai tukar setiap saat. Jadi tidak harus nyari di Google atau nanya ke siapa gitu ya. Kita tinggal buka aplikasinya di bagian kanan bawah di sini. Tinggal nulis 1 real sama bendera Indonesia. Ya, pilih bendera Indonesia. Seperti hari ini masih nilai tukarnya 3690. Wow, 3690. Gitu ya. Sebentar. Jadi tinggal di download aja. Boleh. Dan sekarang juga ada STC Pay ya. Ya, sekarang coba bandingkan STC Pay-nya. Berapa? Boleh. Iya, karena banyak sekali untuk pengiriman uang saat ini. Bahkan STC Pay termasuk company terbaru ya istilahnya. Iya. STC Pay ini perusahaan layanan pengiriman uang terbaru, tapi perkembangannya cukup bagus. Sangat bagus. Karena dulu kan nggak bisa pakai handphone yang lain. Iya. Tapi sekarang Tahwil Ar-Rajhi juga udah bisa ya. Udah, Tahwil Ar-Rajhi ada layanan aplikasinya. Bank Albilad, Injas juga ada aplikasi Easy Injas gitu kan. Hampir semua sekarang sudah ada aplikasinya. Kalau yang lebih dulu pionirnya di sini adalah QuickPay. Ini sih nilai tukar uang dari STC 367. 3. Iya, itu tadi 369 ya. Ya, Ar-Rajhi hari ini 3690, di STC Pay 3673. Ya kalau ngirimnya 2000 kan lumayan juga bedanya ya. Apalagi kalau ngirimnya 10.000. Mantap juga sih. Berarti kalian bisa cari karena gini loh. Kadang kita ngecek di Google kan tidak sama dengan yang di company. Kalau Google kan berarti ngeceknya ke pasar global. Iya. Di situ katanya di Google sekarang 39 kok. Ngirim di Ar-Rajhi 37. Ya itu kan mereka juga bisnis. si Ar-Rajhi juga nyari untung juga kan. Jadi pasti ini sebentar. Ternyata nggak direkam selesai. Jadi Ar-Rajhi juga otomatis belanja rupiahnya itu di pasar global yang nilainya segitu 39 dijual ke kita misalkan 37, jadi mereka punya untung seperti itu. Iya sih, baiknya menurut saya untuk kalian nanti kalau mau kirim uang berarti cek dulu mana yang satu realnya yang lebih tinggi, masuk ke sana. Mau ke Ar-Rajhi, mau ke QuickPay, mau ke STC Pay, yang pasti
pintar-pintar kita aja dah. Betul. Sekarang di handphone udah serba aplikasi semua ya. Betul. Jadi kita nggak perlu tanya ke orang, yang penting kita Siap. tahu memasang aplikasi yang benar gitu kan. Biasanya ada bulan-bulan tertentu gak? Misalkan gini, wah biasanya di bulan ini satu realnya tuh gede gitu dapatnya. Atau bulan ini kecil. Ini, bisa diketahui nggak kira-kira? Kalau melihat tren yang sudah ada ya, kapan nilai tukar itu, atau kapan sih mau kirim uang ke Indonesia dengan nilai tukarnya yang tinggi? Iya, biar 1.000 itu dapat banyak tuh, nanti dulu nggak dikirim biar bulan depan aja. 1.000 biar dapat 4 juta gitu ya. Ya kita sebetulnya sangat tergantung dengan pasar global ya. Tapi kalau melihat tren, biasanya yang pertama menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Ya, kemudian yang keduanya itu akhir tahun, di kuartal ketiga akhir tahun, saat ya misalkan bulan September, Oktober, gitu ya. Nah di bulan-bulan itu karena ini kaitannya banyak sih ya. Jadi pada saat misalkan Indonesia ini harus bayar utang luar negerinya, maka otomatis di situ ada biasanya di pasar itu rupiah ini tertekan kondisinya. Jadi rupiah tertekan itu jadi semakin murah. Murah itu berarti nilai tukarnya tinggi. Oh benar. Lebih banyak. Iya, yang saya sering lihat di bulan Februari ini kadang agak sering menurun gitu ya. Ya kalau sekarang normal aja gitu biasanya kan. Di Desember atau kemarin itu hampir nyampe 4.000 gitu ya. Tuh, jadi kalau bulan September, Oktober, November itu krusial sih. Biasanya bagi teman-teman PMI yang di luar negeri itu saat-saat yang menguntungkan untuk kirim uang. Terus kalau sekarang ini nih masalah pengiriman uang lagi dari Arab Saudi ke Indonesia, sering terjadi juga kan dalam nama. Itu nama itu kan tentunya harus sesuai dengan nama KTP yang ada di Indonesia. Nah, gimana kalau misalkan ada kesalahan satu huruf, otomatis kan dari bank tidak bisa diambil ya di Indonesia. Iya. Nah, apakah kita harus menggantinya atau memang harus uang bisa kembali lagi? Pertama begini ya, kalau saya jelaskan yang lebih teknis, agak ini ya agak panjang. Mungkin gini, kalau teman-teman menggunakan misalkan aplikasi Tahwil Ar-Rajhi atau kirim uangnya di Tahwil Ar-Rajhi atau di Injaz, maka sistem pengirimannya itu yang akan dicek itu dua. Satu, setidaknya ya, selain nama bank itu adalah nama penerima yang dituju. Yang kedua, nomor rekeningnya gitu. Kalau ke bank ya, kalau yang diambil cash otomatis nama yang dikirim dengan misalkan data pendukung, nomor handphone atau nomor KTP gitu ya, atau tanpa itu pun bisa. Nah, kenapa beda misalkan dengan sistem transaksi atau transfer di Indonesia? Ya jelas karena kalau kiriman uang dari Arab Saudi ke Indonesia itu namanya remitansi, jadi melewati batas sebuah wilayah hukum negara. Jadi yang dicek itu tidak hanya nomor rekening, tapi juga nama. Jadi nomor rekening dan nama ini harus betul-betul sesuai dengan yang ada di bank, data di bank. Jadi misalkan nomor rekeningnya sama, misalkan nomornya sama, tetapi namanya misalnya kirim ke Kang Idai nih. Kang Idai itu nama lengkapnya Idai Abdillah. Ya, misalkan namanya Abdillah, L-nya satu. Nah, kalau yang sistem remitansi maka itu tidak akan masuk, walaupun nomor rekening sama, nama beda. Mirip gitu kan? Idai Abdillah. Cuman satu huruf. Nah itu nggak masuk ya. Nggak bisa diproses. Nah, terus yang kita dari sininya gimana? Nah, kalau misalkan yang sistemnya sudah online, host to host ya, seperti QuickPay-nya NCB dan juga STC Pay, itu pada saat mendaftarkan nama penerima itu sudah dicek. Jadi ada pengecekan dulu.
pada saat kita mendaftarkan nama penerima. Oke. Nah, jadi pada saat kirim itu udah nggak mungkin lagi ada kesalahan gitu. Ya. Kalau misalkan nanti itu teman-teman mengalami hal seperti itu, misalkan kirim uang ternyata pas dilihat di resinya ada perbedaan nama, atau misalkan nomor rekeningnya salah, ya, karena kirimnya nggak melalui aplikasi, misalkan ngantri di loket gitu. Nah itu yang harus dilakukan adalah kita harus datang lagi ke bank atau menghubungi pihak bank melalui call centernya untuk melakukan koreksi atas nomor rekening atau nama. Jadi harus dibetulkan dulu. Ya, dan prosesnya bisa makan waktu mungkin 2-3 hari kerja. Gitu. Jadi kadang ya ada kalanya misalkan kirim uang saya udah seminggu nggak nyampe. Nah, kadang-kadang gitu. Ternyata pas dicek ke bank namanya nggak sesuai. Ya, Terus sudah dibetulkan. Ternyata sudah 2 hari masih belum masuk gitu ya. Dan harus diingat kalau kirim uangnya yang sifatnya masih ngantri ke bank gitu ya, itu harus dicatat bahwa itu sangat tergantung ke hari kerja di kedua negara. Jadi kalau kirim uang misalkan Kamis sore, maka data itu akan masuk ke kantor pusatnya yang di Saudi itu Kamis sore. Bisa jadi hari Minggu. Si petugasnya ini hanya mengumpulkan data dan belum dikirim ke Indonesia. Kalau Kamis sorenya nggak dikirim ke Indonesia dan hari Jumatnya di sini libur, hari Sabtu libur, berarti data baru dikirim hari Minggu. Ya. Nah kalau dikirim hari Minggu, nyampe ke Indonesia hari Minggu, di Indonesia hari Minggu libur. Iya. Ya berarti baru masuk hari Senin. Coba bayangkan ngirimnya Kamis, nyampainya Senin. Berbeda lagi kalau yang kirimnya melalui aplikasi ya seperti QuickPay atau STC Pay yang sudah online, maka di hari libur pun itu bisa real time istilahnya. Iya sih, kalau yang online kita enak sebelum tidur pun bisa. Makanya sekarang ini ya teman-teman PMI ya harus bisa menyesuaikan lah. Kita terpaksa harus melek teknologi. Nah itu dia. Kirim uang semua sekarang melalui HP ya. HP, aduh enak bener banget. Ya, maka kita harus pintar-pintar juga sih. Harus bisa lah mengenal dunia aplikasi. Iya, dicek dulu lah, takut ini nanti dipotong, dicek dulu. Terima kasih Pak Tatang atas informasinya yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang membutuhkan ya. Bagi yang pengiriman uang, mohon untuk pengecekan dulu. Dan untuk kurs hari ini sudah tadi dijelaskan bahwa di Bank Arojhi itu kisaran 3.690-an ya. Ya hari ini. Dan kurs itu berubah-ubah setiap harinya. Setiap waktu ya. Iya. Makanya sekali lagi untuk kalian biar lebih mudah untuk memastikan kapan nih rupiah itu 1 real itu berdapat banyak rupiahnya, silakan bisa dicek di beberapa aplikasi Arojhi, STC Pay dan juga aplikasi-aplikasi pengiriman uang lainnya. Oke, boleh promo nih? Boleh dong, silakan. Kalau yang mau download aplikasi Tahwil Ar-Rajhi, nanti kita sertakan linknya di sini ya, di bawah mungkin atau di deskripsi ya. Di deskripsi atau di channel Warkop TKI ada. Ya. Cara memasang aplikasi Tahwil Ar-Rajhi. Oh iya, benar banget. Karena nanti itu kita bisa kapan saja ngecek nilai tukar. Nilai tukar. Ya, kalau mungkin STC Pay harus daftar dulu atau apa. Kalau Tahwil Ar-Rajhi nggak harus daftar, nggak apa-apa, asal download aja. Nanti kita bisa ngecek nilai tukar. Wow, mantap ini. Apa mampir juga ke channelnya Warkop TKI. Aduh, ada juga namanya keren banget, Warkop TKI. Di situ akan juga ada beberapa informasi seputar Arab Saudi tentunya ya. Seperti tadi itu aplikasi atau beberapa informasi terbaru tentang Arab Saudi. Insya Allah. Baiklah, terima kasih Pak Tatang Mukhtar atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like dan subscribe dan juga share ke media sosial kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu dan saya juga tambah semangat lagi untuk bisa buat video lainnya. Terima kasih. Saya Dian Venturer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.